politik identitas dihadapkan kepada pencalonan Bung Anies Baswedan. Berulang kali saya nyatakan, yang ada pada diri saya dua-duanya sepakat menyatu. Anies memang yang terbaik. Reaksi menjijikkan Surya Paloh langsung pasang badan seusai Anies Baswedan dituduh gunakan politik identitas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon saat Anies Baswedan dituduh menggunakan politik identitas. Tudingan tersebut harus dihadapi Anies lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan orang yang baik. Tak hanya memberikan pembelaan, secara terang-terangan Paloh juga memuji Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Surya di kantor DPW Nasdem Bangka Belitung pada Senin 22 Mei 2023. Ia menilai tuduhan politik identitas akan sering disematkan kepada pencalonan Anies sebagai presiden. Tuduhan semacam itu pun harus dihadapi Anies. Terlebih, Paloh menyebut Anies merupakan orang yang baik sehingga wajar mendapat berbagai rintangan. Dalam pernyataannya, Paloh memuji Anies merupakan sosok yang terbaik. Kemudian Paloh menyatakan Nasdem telah memberikan dukungan terhadap Anies. Adapun dukungan itu melewati dua aspek pendekatan, yakni akal sehat, rasionalitas, dan subjektivitas sebagai ketua partai. Terlebih dukungannya itu harus dilakukan lantaran kondisi saat ini banyak yang terjebak polarisasi politik identitas. Paloh juga mengatakan bahwa kondisi tersebut sangat menyesatkan hingga menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal itu bisa membuat rubuhnya persatuan. Sebaliknya, Surya Paloh mengaku siap berkompetisi dalam semangat harmonisasi. Pernyataan Paloh tersebut seperti tidak membantah bahwa Anies memang menggunakan politik identitas. Paloh sepertinya mendukung penuh Anies menggunakan politik identitas pada pemilu 2024 nanti. Bahkan, Surya Paloh mengaku kesulitan untuk menghilangkan cap politik identitas bakal capres Anies Baswedan yang telah melekat sejak Pilkada 2017 lalu. Gak heran jika Paloh mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Karena Paloh pernah mengatakan dengan sangat memuakkan dan membuat saya terkentut-kentut bahwa politik identitas tidak selamanya negatif. Mungkin maksud Surya Paloh, politik identitas yang bukan Anies Baswedan adalah yang tidak selamanya negatif. Tapi kemungkinan itu sangat kecil, yaitu kemungkinan negatif yang artinya mustahil dan kebalikannya. Karena secara sejarah, Surya Paloh jelas-jelas mendukung Anies Baswedan. Jadi, kalau maksudnya Surya mengenai politik identitas tak selamanya negatif itu bukan Anies Baswedan rasanya mustahil. Dia berargumen bahwa politik identitas yang baik lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan penjajahan. Lah, meaning is always in context. Sudah jelas sekali bahwa tokoh yang dengan brutal memainkan politik identitas ini adalah Anies Baswedan. Dia yang berhasil membuat orang-orang banyak yang dianggap sebagai kafir hanya karena memilih Ahok. Jenazah nenek Hindun jadi saksi bisunya. Jadi, Surya lagi ngapain? Saya dengar statementnya mau muntah. Jadi, Surya lagi ngapain? Saya dengar statementnya mau muntah. Surya Paloh ini kita tahu asalnya dari mana, dan ternyata tanah kelahiran membuat orang itu menjadi serupa dengan tempat tersebut. Saya kira Surya Paloh adalah sosok yang nasionalis, tapi ternyata jauh dari kata nasionalis. Ternyata Surya Paloh ini duri dalam daging buat negara ini, dan partainya harus dibuang di 2024. Dan partainya harus dibuang di 2024. Permisif sekali dengan politik identitas yang sudah terbukti menghancurkan negara ini. Bahkan, bukan hanya permisif tapi membuat ruang yang lebar untuk intoleransi dan radikalisme lahir di negara ini lewat permainan politik identitas. Dia adalah politisi sejati yang mempermainkan kesempatan dalam kesempitan. Dan kita sudah pasti berasumsi bahwa Surya Paloh sedang mengangkat dan meninggikan Anies Baswedan yang begitu menjijikkan.
Buat apa dia bicara tentang tidak selamanya politik identitas itu negatif, selain hanya untuk menjadikan Anies sebagai sosok yang boleh diangkat di dalam permainan politik identitas? Justru negara Indonesia harus jauh dari politik identitas, karena kita tahu mayoritas di negara ini banyak yang gak bisa mikir dengan benar. Lihat saja, warga Jakarta bisa memilih Anies Baswedan menjadi gubernur. Saat ini toleransi dan radikalisme berikut politik identitas belum luntur total sejak hancurnya Jakarta. Maka dari itu, jangan sampai Surya Paloh membuka pintu lebar-lebar dan mendobrak nasionalisme sehingga yang menguasai adalah politik identitas. Bagaimana kalau menurut Anda? Mas Gibran, permisi. Mas Gibran, bagaimana ya? Gimana? Cocoknya? Dibuang bak tisu bekas pakai, tak percaya Prabowo loyal ke Jokowi. Rizik aja ditendang sesudah Prabowo jadi Menhan. Bisa jadi Jokowi dikhianati Prabowo? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Keloyalan Prabowo yang ditampakkannya di hadapan publik itu bikin banyak pendukung Jokowi terpengaruh sehingga mereka jatuh hati ke Prabowo. Konten kreator dari Cokro TV, Denny Siregar, mengaku tidak percaya bahwa capres dari Gerindra yang sekaligus ketua umumnya, Prabowo Subianto, adalah sosok yang sangat loyal dengan Presiden Jokowi. Hal itu sebagai sindiran terkait manuver Prabowo yang menemui putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat lalu dan sempat berbicara empat mata. Banyak tudingan bahwa Prabowo tengah merayu Gibran agar mendukungnya sebagai capres. Nah, Denny menilai sebenarnya hal itu bukan cerita lama, karena ia mendengar kalau Gibran dirayu agar menjadi cawapres Prabowo. Denny menilai tim Prabowo tahu betul memanfaatkan Gibran jadi kuda tunggangan agar bisa menang Pilpres 2024 lewat mendompleng nama Gibran sebagai anak Jokowi, mengingat hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi sangat tinggi, yakni mencapai 80%. Denny mengendus bahwa Prabowo sengaja membranding bahwa ia adalah bawahan yang sangat loyal kepada Jokowi. Hal ini dilakukan Prabowo agar pendukung Jokowi terpengaruh. Meski demikian, Denny tak lantas tergoda dan percaya bahwa Prabowo itu adalah politikus yang loyal. Buktinya, waktu Pilpres 2019, Prabowo tampak loyal kepada Rizik Syihab. Bahkan dia berjanji akan memulangkan Rizik dengan pesawat pribadi. Kemana Rizik sekarang sesudah Prabowo jadi Menhan? Dibuang begitu saja, seperti tisu bekas pakai, disambangi pun tidak. Saya bukan membela Rizik, itu hanyalah bukti bahwa Prabowo tidak seloyal itu kepada Presiden Jokowi. Bahkan dulu pada pemilu 2019, relawan Prabowo yang terdiri dari ormas-ormas menyerang dan melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi. Mereka membangkitkan fitnah sara yang sangat keji. Ibunda Jokowi yang tak tahu menahu urusan politik, mereka seret-seret. Mereka tuduh beliau seorang Cina Kristen. Kejam, keji, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Segala cara mereka upayakan untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka fitnah Ibu Sujiatmi yang telah terbukti tidak benar. Kemudian mereka serang orang dekat Ahok yang beragama Protestan. Dengan hembusan tuduhan Ahok membawa agenda kekristenan di Indonesia. Padahal Ahok sejak kecil hingga hari ini adalah seorang pluralis yang bergaul dengan semua golongan. Mereka juga menyerang FX Hadi Rudiatmo yang beragama Katolik, wakil wali kota Surakarta yang menggantikan Jokowi sebagai wali kota. Mereka tuduh juga Rudi membawa agenda kekristenan di Indonesia. Sebuah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Dan kini, setelah Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan, di akhir jabatan Jokowi menjadi Presiden, Prabowo tanpa rasa malu melakukan manuver untuk menikung Gibran dari PDIP untuk dijadikan sebagai cawapres Prabowo. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai Menhan, Prabowo ingin meminang Gibran di belakang PDIP dan Jokowi. Hal ini seperti kacang lupa dengan kulitnya. Dan potensi Prabowo menjadi rival Ganjar dalam Pilpres 2024 semakin mendekati kenyataan. Perang branding sudah mulai dikobarkan.
Mereka berusaha merebut ceruk loyalis Jokowi yang luar biasa besar untuk menambah suara. Suara pendukung Jokowi non-partai jumlahnya hampir 20% dari total pemilih. Dengan kemunculan Ganjar sebagai penerus Jokowi, status mereka sebagian menjadi swing voter. Mereka para pemilih yang akan menentukan pilihannya mendekati hari pemilu. Namun, komitmen dan prinsip yang tidak tergoyahkan kepentingan politik sesaat menjadikan mereka seukuran sekarang ini. Gibran punya prinsip integritas, hanya berbeda gaya. Sebegitu bernafsunya menjadi presiden setelah gagal 3 kali kesempatan. Kadang butuh strategi out of the box. Kalau tetap gagal lagi, berarti memang tempat terbaiknya ada di dalam box. Bagaimana kalau menurut Anda?